Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dia Umami dengan NIM 2019143730 dari kelas 3U. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Dengan dosen pengampu Bapak Aswadi Jaya MPD. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan peserta didik. Pengertian perkembangan peserta didik. Di sini ada beberapa pengertian perkembangan menurut para ahli. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Menurut Santop Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dan proses bertemunya sperma dengan sel telur yang berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Maka, dapat disimpulkan, perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah sempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Konsep dasar perkembangan. Ada 4 konsep, meliputi pertumbuhan atau growth, perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kedua, kematangan atau maturation, perubahan kualitatif, fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alami dan hasil belajar. Ketiga, belajar atau learning, perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan atau terarah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keempat, latihan atau exercise, perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, tujuan perkembangan peserta didik. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. 3. Membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Kelima, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia secara rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Karakteristik umum perkembangan peserta didik memiliki 3 karakteristik, yaitu perkembangan fisik, motorik, dan otak. Kedua, perkembangan kognitif, dan ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional. Pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai ranu material, yaitu bahan mentah. Ciri-ciri peserta didik. Manusia senang bergerak. Anak usia sekolah dasar dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru harus memberikan layanan yang baik agar anak dapat bergerak leluasa dan mengikuti kegiatan pelajaran. Kedua, manusia senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Bahwa anak usia SD memasuki tahap operasional konkret, yaitu anak akan lebih memahami pelajaran jika ia langsung mempraktekkannya. Ketiga, manusia senang diperhatikan. Siswa SD biasanya menjadi perhatian teman atau gurunya, maka dari itu, guru perlu memberikan perhatian kepada siswa
agar mereka merasa diperhatikan. Keempat, manusia senang meniru. Anak sering sekali meniru suatu figur yang ia lihat atau ia temui. Maka dari itu, orang tua dan guru harus lebih berhati-hati dalam bersikap, serta temani anak ketika melihat televisi. Karena tak jarang anak terpengaruh dengan tayangan televisi yang terkadang konten negatif. Perbedaan individual peserta didik. Secara umum, perbedaan individual dapat atas dua, yaitu perbedaan secara vertikal ataupun perbedaan secara horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania, seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, temperamen, dan sebagainya. Aspek perbedaan individu memiliki 4 aspek. 1. Perbedaan fisik dan motorik. Kedua, perbedaan inteligensi. Ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Keempat, perbedaan psikologis. Karakteristik individu dan implikasi terhadap pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam karakteristik, yaitu 1. Karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal atau prerequisite skill, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial kultur. Ketiga, karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Dampak yang terjadi jika peserta didik tidak berkembang secara normal, baik fisik maupun mental. 1. Susah berkomunikasi. Kedua, peserta didik cenderung pendiam. Ketiga, peserta didik sulit menangkap pelajaran yang diberikan. Keempat, peserta didik tidak mudah beradaptasi. Kelima, pendidik harus lebih ekstra menghadapi peserta didik. Keenam, menjadi tantangan pendidik untuk menjadikan peserta didik bisa seimbang dengan yang lain. Ketujuh, emosi peserta didik bisa berubah-ubah. Kedelapan, peserta didik tidak dapat kemandirian dalam belajar dari segi manapun. Kesembilan, peserta didik harus lebih spesialkan dan dipantau oleh pendidik. Kesepuluh, pendidik harus sabar dan mempunyai cara supaya peserta didik bisa menerima pelajaran. Kebutuhan peserta didik. Setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, setiap individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya, apabila ada suatu kebutuhan yang tidak dipenuhi, juga akan berdampak pada perubahan sikap dan perilakunya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan, dan tingkah laku manusia tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan itu. Begitulah seterusnya, sehingga terjadi suatu lingkaran motivasi yang tidak pernah putus. Perkembangan fisik peserta didik. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Menurut Seifer dan Hubnut, perkembangan fisik meliputi perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam penggunaan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Secara perubahan dalam proses kemampuan fisik, seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Karakteristik perkembangan SD. Karakteristik perkembangan anak pada usia sekolah dasar. Biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan.
Mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat mengendarai sepeda roda 2, dapat menangkap bola, dan telah mengembangkan koordinasi tangan dan matanya untuk memegang pensil maupun memegang gunting. Selain itu, perkembangan sosial anak yang berada pada usia kelas awal SD, antara lain mereka telah dapat menunjukkan keakuannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi dan mandiri. Masjid 2014 halaman 7. Kebijakan pembelajaran tematik terpadu untuk SD atau MI dalam kurikulum 2013. Kebijakan tentang penggunaan pendekatan pembelajaran tematik terpadu untuk SD terlahir seiring dengan kebijakan kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar dan menengah. Menurut Ridwan Abdul Sani, pengembangan kurikulum 2013 merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan mampu menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Hal serupa juga diungkapkan Abdul Majid. Pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya lama siswa bersekolah. Lama siswa di sekolah, pelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, buku, pegangan, dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Prinsip pembelajaran tematik terpadu. Pertama, pembelajaran tematik terpadu memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pembelajaran tematik terpadu perlu memiliki materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Ketiga, pembelajaran tematik terpadu tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya harus mendukung pencapaian tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Keempat, materi pembelajaran dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa. Dan kelima, materi pembelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan, maka sangat jelas terlihat bahwa pendekatan ini relevan untuk kecenderungan perilaku pendidik untuk peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari pemaparan materi tersebut. Saya undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.